Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Lanjutkan episode Dragon Ball Super season kedua sebelumnya, di mana setelah Moro berhasil mendapatkan seluruh kekuatan sirnya kembali dan Goku menjadi sangat murka atas perbuatan Moro yang membunuh para Namekian. Di sini kita pun dapat melihat ada pesawat yang membawa Bu dan teman-temannya juga menyusul mereka ke tempat ini. Namun karena Moro sudah tidak butuh bertarung lagi bersama mereka sejak kekuatannya telah pulih kembali, lantas Moro pun langsung saja meninggalkan mereka di sana. Bahkan dia juga bisa menyembunyikan kinya sekarang. Bu mengatakan Moro masih berada di sini. Saat ini kekuatan sir Moro telah kembali, tapi itu berbeda dengan kekuatan murni. Jadi itulah kenapa Moro sekarang akan mencoba menelan seluruh planet ini. Sementara ketika Bu baru selesai menyembuhkan salah satu orang Namek yang bernama Eska, tiba-tiba saja planet Namek langsung bergetar karena Moro sudah mulai menghisap energi kehidupan planet ini hingga kering. Vegeta sangat panik saat mengetahui Moro yang bisa melakukannya lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi untuk menenangkan kepanikan Vegeta tersebut, lantas Bu pun langsung saja menggunakan kemampuannya untuk memulihkan kekuatan Goku dan Vegeta. Yang kemudian Bu juga langsung berubah ke wujud Dai Kaioshin, hingga membuat Meru langsung bisa mengenalinya kalau dia itu adalah sang Dewa Agung. Mulai dari sini Dai Kaioshin lah yang akan menggantikan Bu sampai Moro dikalahkan. Mereka masih memiliki waktu, tapi mereka harus segera menemui Moro sebelum dia menelan planet ini. Hingga setelah Goku mendengar hal itu, Goku pun langsung saja mengajak Dai Kaioshin dan Vegeta untuk berpegangan padanya, karena mereka akan segera mencari keberadaan Moro dengan teleportasi instan. Lalu tidak berselang lama setelah kepergian Goku, Vegeta dan juga Dai Kaiyo, Meru yang saat itu sangat panik karena energi mereka juga akan diserap oleh Moro jika tetap berada di sini. Lantas dia pun langsung saja mengajak Jaco dan Eska untuk segera naik ke pesawat dan pergi dari sana sekarang juga. Jaco mengatakan pemandangan ini pasti sangat sulit untuk dilihat oleh Eska. Namun Eska mencoba untuk tetap tegar karena dia sudah berjanji kepada para bangsa Namek lainnya kalau dia akan selamat meski hanya tinggal dia sendiri saja. Sementara itu Shin pun langsung berganti ke tempat Goku dan yang lainnya, yang mana setelah mereka berhasil menemukan keberadaan Moro, tanpa basa-basi mereka pun langsung saja melancarkan serangan kepada Moro yang saat itu sedang menyerap energi kehidupan planet Namek. Namun betapa terkejutnya mereka, tepat ketika pukulan mereka masing-masing sudah dilayangkan kepada Moro, ternyata tubuh Moro ini malah tidak bisa disentuh sama sekali, hingga membuat Goku dan Vegeta jadi sangat kebingungan. Goku dan Vegeta kemudian sekali lagi mengejar Moro untuk melancarkan serangan kedua mereka. Tapi di saat mereka melihat Moro yang ingin berpindah tempat dari sana, dengan cepat Goku pun langsung saja menggunakan teleportasi instannya untuk berpindah ke hadapan Moro dan segera menghantam kepalanya. Namun lagi-lagi, berhubung tubuh Moro ini masih saja tidak bisa disentuh oleh Goku, sontak Goku pun malah dibuat semakin kebingungan dan juga bertanya-tanya sebenarnya ada apa ini. Hingga sampailah ketika Dai Kaiyo menyadari bahwa tubuh asli Moro sedang tidak berada di sini. Akhirnya mereka pun segera melakukan pencarian kembali dan berhasil menemukan lokasi tubuh asli Moro yang saat itu berada di angkasa. Goku yang melihatnya tentu saja langsung bergerak untuk kembali menyerang Moro. Tapi setelah Vegeta memperingatinya untuk segera berhenti karena bangsa saya tidak bisa bertahan di ruang hampa, sontak Goku pun jadi sangat kaget dan langsung menghentikan pergerakannya. Sementara karena tidak ada pilihan lain dan hanya Dai Kaiyo saja yang bisa bertarung melawan Moro saat ini, di sini Dai Kaiyo pun langsung melesat ke tempat Moro yang baru selesai memakan energi kehidupan planet Namek. Namun ketika Dai Kaiyo baru saja akan melancarkan serangan jarak dekat kepada Moro, sontak Dai Kaiyo pun malah dikejutkan dengan Moro yang ternyata dapat menahan pukulannya, sembari berkata, "Beraninya kau memakai wajah itu di hadapanku, hei Dewa Agung." Dai Kaiyo kemudian sekali lagi melancarkan pukulannya kepada Moro. Namun karena Moro masih bisa menangkis pukulan tersebut, sialnya justru Dai Kaiyo lah yang harus terkena tendangan keras dari Moro hingga membuatnya terlempar sangat jauh di angkasa. Moro yang saat itu tidak ingin melepaskan Dai Kaiyo begitu saja. Dengan cepat dia pun segera mengejar Dai Kaiyo, hingga membuat Goku dan Vegeta tidak bisa lagi melihat pertarungan mereka dari tempat ini. Sementara di sisi Meru yang baru menyadari bahwa planet Namek tidak lagi kehilangan energinya, sontak dia pun jadi menduga mungkinkah pertarungannya sudah dimulai. Lalu ketika agen Iriko memberitahunya bahwa Moro dan Dewa Agung sudah meninggalkan orbit Namek, sedangkan Goku dan Vegeta masih berada di dalam atmosfer, lantas Meru pun langsung saja memerintahkan kepada agen Iriko untuk menjemput Vegeta dan Goku lebih dulu. Di sini kita pun dapat melihat Moro yang masih mengejar Dai Kaiyo sembari diiringi meteor di sekitar mereka. Dai Kaiyo kembali mencoba menyerang Moro dengan tembakan lasernya. Tapi karena Moro masih bisa menghindari serangan itu dan segera bersembunyi di balik batu meteor, sontak Dai Kaiyo yang murka langsung saja melancarkan tembakan laser yang lebih besar lagi
untuk menyerang Moro sekaligus menghancurkan batu meteor tersebut. Namun tanpa diduga oleh Daikayo, alih-alih menghindari serangan laser itu karena takut akan melukainya, ternyata Moro ini malah sengaja menunggu momen itu agar dia bisa memakan laser Daikayo sebagai makanan penutupnya. Setelah memakan itu, Moro pun langsung saja melesat ke arah Daikayo untuk melancarkan serangan balasan dengan sundulan kepalanya, yang kemudian dia lanjutkan dengan memukul Daikayo hingga terhempas ke batu meteor yang ada di sana. Moro mengatakan kemampuan anehmu sempat membuatku bingung, tapi karena sekarang kekuatanku sudah melebihimu, tentunya itu tidak masalah lagi bagiku. Moro yang tahu bahwa kekuatan Dewa Agung tidaklah selama ini, lantas dia pun juga bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi padanya dalam waktu 10 juta tahun ini. Bahkan meskipun saat itu Daikayo sudah bersiap menggunakan jurus jitunya untuk menyegel sihir Moro kembali, di sini Moro pun malah dengan santai menantang Daikayo untuk segera melakukannya, karena Moro juga tahu kalau Daikayo sudah tidak memiliki kekuatan dewanya seperti dulu lagi. Yang itu artinya Daikayo juga tidak punya cukup kekuatan untuk menggunakan mantra penyegel tersebut. Sementara ketika Daikayo sudah mulai merasa panik karena kelemahannya diketahui oleh Moro, Shin pun kembali berganti ke tempat Goku dan Vegeta yang tampak sangat kesal saat mereka merasakan kekuatan Moro yang jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan jika terus begini, tentunya Goku pun jadi sangat khawatir jika Moro akan berkembang jauh di luar kemampuan mereka. Tak lama kemudian akhirnya Merus pun sudah sampai di sana untuk menjemput Goku dan Vegeta. Goku mengatakan dia pikir Daikayo tidak bisa menggunakan jurus penyegel itu kecuali jika Moro diam di tempat. Lalu Merus menjawab tidak, karena dengan kondisi Daikayo yang sekarang, Merus pikir itulah yang membuat Daikayo tidak bisa mengeluarkan jurus penyegel itu lagi. Mendengar hal itu, sontak Goku dan Vegeta pun jadi dua sangat panik, karena itu adalah satu-satunya jurus andalan yang mereka miliki. Kemudian Merus menjelaskan, kemungkinan besar hal itu disebabkan karena pembelahan yang telah dialami oleh Majin Buu. Atau lebih jelasnya, yaitu pembelahan antara sisi jahat dan sisi baiknya. Merus menduga karena Buu yang baik telah mewarisi bentuk fisik Dewa Agung, maka ada kemungkinan kekuatan dewanya malah ada pada Buu jahat. Lalu kembali lagi ke tempat pertarungan yang terjadi saat ini. Di sini kita pun dapat melihat Daikayo yang terus diserang oleh Moro tanpa ampun. Bahkan meski Daikayo sudah mencoba melancarkan serangan fisik kepada Moro, ternyata itu saja masih tidak cukup untuk melukai Moro, karena Moro masih bisa menangkisnya sembari berkata, apakah ada orang yang mencuri kekuatanmu hingga membuatmu menjadi babi pink gendut tadi? Moro kemudian langsung melompat dan menendang Daikayo hingga menghempaskannya sampai ke permukaan planet. Di sini Daikayo tiba-tiba bisa melihat kejadian di masa lalu di mana Goku yang berhasil mengalahkan Buu jahat hingga menghancurkan seluruh tubuhnya. Daikayo akhirnya jadi paham ternyata saat Goku menghancurkan tubuh Buu jahat, kekuatan dewa yang ada padanya juga ikut menghilang. Sementara setelah Moro memastikan bahwa tidak ada lagi makhluk di alam semesta ini yang punya kekuatan untuk menyegel sihirnya, tentunya Moro pun sangat senang karena itu artinya sekarang dia tidak perlu takut lagi akan hal itu. Di tempat berbeda, Vegeta tampak mulai mempermasalahkan jurus penyegelan Dewa Agung. Dia mengatakan jika jurus seperti itu tidak bisa menyelesaikan masalah, pada akhirnya mereka tetap harus menggunakan kekuatan fisik untuk mengalahkan lawan seperti Moro. Bahkan karena Goku juga setuju dengan Vegeta, maka mereka pun harus segera melakukan sesuatu sekarang juga. Tak lama kemudian pesawat mereka pun telah sampai di tempat Daikayo dan Moro yang sedang bertarung. Vegeta sangat kesal karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat di luar angkasa. Lalu ketika Merus bertanya kepada Goku dan Vegeta apakah mereka berani menjamin kalau mereka berdua itu lebih kuat dari Moro, lantas keduanya pun langsung menjawab tentu saja, karena mereka berdua adalah petarung terkuat. Bahkan hanya dengan satu saja dari mereka yang berubah ke mode Super Saiyan Blue, itu saja sudah cukup untuk mengalahkan Moro. Mendengar hal itu, sontak Merus pun jadi merasa sangat senang atas jawaban mereka. Merus berencana akan memancing Moro kembali ke permukaan planet Namek, agar Goku dan Vegeta bisa bertarung lagi untuk mengalahkan Moro. Jadi setelah Merus menggunakan baju astronot lalu menyuruh Goku dan Vegeta untuk kembali ke planet Namek sekarang, saat itu Merus pun segera melesat ke tempat Moro dan langsung menembakkan alat perangkapnya untuk mengunci pergerakan tangan Moro. Di sini Merus mencoba menarik Moro dengan kekuatannya. Namun karena Moro jauh lebih kuat dari Merus, sialnya malah Meruslah yang harus terlempar hingga membuatnya terpaksa melepaskan perangkap itu. Merus kemudian langsung terbang ke arah Daikayo dan segera membawanya pergi dari sana. Hingga setelah mereka sudah berada cukup jauh dari Moro dan Merus menanyakan apakah Daikayo Shin tidak apa-apa, Merus pun kemudian mulai menjelaskan rencananya kepada Daikayo bahwa mereka harus memancing Moro kembali ke planet Namek agar Goku dan Vegeta bisa melawannya bersama. Di samping itu Merus juga bertanya apakah Daikayo masih bisa menggunakan teleportasi instannya. Hingga setelah Daikayo menjawab sebagai Dewa Agung tentu saja dia bisa.
Maka Merus pun meminta kepada Daikayo untuk melakukannya saat waktunya tiba. Tidak berselang lama Moro pun akhirnya bisa menyusul mereka sampai ke tempat ini. Moro sangat kesal melihat Merus yang lagi-lagi ikut campur dengan urusannya. Namun tampaknya menanggapi kekesalan Moro tersebut. Di sini Merus pun langsung saja melancarkan tembakannya kepada Moro. Tapi Moro masih bisa menghindari tembakannya dengan mudah. Moro bertanya apakah Merus ingin melawannya dengan mainan itu. Namun karena Merus masih saja tidak mempedulikan ucapannya dan terus menembak Moro tanpa henti. Sontak Moro yang murka langsung saja membalas menyerang Merus dengan tembakan lasernya. Hingga memaksa Merus harus melompat untuk menghindari tembakan itu. Merus yang tidak kehabisan akal dengan cepat dia pun langsung menarik batu yang ada di belakang Moro untuk menghantamnya dengan batu tersebut. Bahkan meski Moro masih bisa menghancurkan batu itu dengan sekali pukul saja. Lagi-lagi Moro pun malah langsung dikejutkan dengan Merus yang kembali menyerangnya menggunakan laser dari sepatunya. Hingga membuat Moro tidak bisa melihat. Dari kejadian itu tentu saja Daikayo pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan mereka ke planet Namek. Hingga setelah Goku dan Vegeta juga datang ke sana untuk melanjutkan pertarungan mereka kembali. Dengan sombongnya Goku pun kemudian berkata, "Hei Moro, apa kau siap bertarung dengan adil? Kekuatan kami sudah penuh sekarang, jadi kau tidak akan lepas lagi." Merus kemudian segera kembali ke pesawat dan mengajak yang lainnya untuk menyusul mereka juga. Sementara di sisi Moro yang baru menyadari bahwa tempat ini adalah planet Namek. Alih-alih merasa panik mendengar ucapan Goku barusan. Di sini Moro pun malah tampak sangat senang karena planet Namek masih memiliki energi kehidupan yang bisa dia serap. Bahkan meski Vegeta sudah mengatakan dia rasa Moro tidak paham dengan situasinya sekarang karena mereka akan menghancurkan Moro untuk selamanya. Saat itu Moro pun malah menanggapinya dengan menertawakan mereka sembari berkata, "Hahaha, begitu bodoh dan naif. Kau sepertinya melupakan hal yang sangat penting, yaitu keinginan ketigaku pada bola naga." Sementara di tempat berbeda yang berlokasi di penjara galaksi saat ini. Di sini kita pun dapat melihat sedikit kilas balik yang terjadi saat Moro mengatakan permintaan ketiganya kepada naga Porunga. Yang mana bertepatan setelah Senaga mengabulkan permintaan ketiga Moro sebelumnya. Tiba-tiba saja ada sebuah cahaya yang berasal dari planet Namek dan langsung menghantam penjara galaksi. Dan ternyata cahaya itu tidak lain adalah wujud dari permintaan ketiga Moro yang ingin membebaskan semua tahanan yang ada di sana. Dari kejadian itu tentu saja telah membuat semua tahanan sangat senang karena mereka bisa segera kabur dari sana. Hingga sampailah ketika berita itu sampai kepada Merus. Meskipun sesaat Merus tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi setelah SK teringat dengan permintaan ketiga Moro sebelumnya, pada akhirnya semuanya pun jadi tahu. Ternyata kejadian itu disebabkan oleh permintaan Moro kepada sang naga. Moro kemudian memberitahu kepada Goku dan Vegeta mengenai permintaan ketiganya tersebut. Hingga tidak berselang lama setelah Moro mengatakannya, tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan dengan kemunculan pesawat yang dinaiki oleh para tahanan yang kabur dan langsung menembak mereka dengan laser. Goku dan Vegeta sampai dibuat terpental akibat tembakan laser itu. Sementara di saat Vegeta bertanya apakah serangan kejutan itu berasal dari para tahanan yang dikatakan oleh Moro sebelumnya. Di lain sisi terlihat Moro yang sudah berada di atas pesawat itu untuk menemui salah satu tahanan. Moro mengatakan sesuai janjinya dia akan membagikan kekuatannya kepada mereka yang ingin melayaninya. Hingga tepat ketika Goku dan Vegeta dapat merasakan adanya peningkatan ki yang besar setelah Moro menggunakan sihirnya. Di sini para tahanan itu pun langsung turun dari pesawat tersebut untuk menyerbu Goku dan Vegeta. Namun meskipun para tahanan itu memang bisa menyerang Goku dan Vegeta dengan brutal, tentunya para tahanan itu masih bukan tandingan bagi Goku dan Vegeta yang merupakan petarung terkuat. Goku dengan mudahnya melempar dan membanting para tahanan itu hingga membuat mereka ketakutan. Begitupun dengan Vegeta dengan menggunakan serangan fisik yang diikuti serangan laser. Saat itu Vegeta pun juga dapat mengalahkan para tahanan tersebut dengan begitu mudahnya. Hingga sampailah ketika para tahanan itu sudah merasa putus asa karena tidak bisa menandingi keganasan Goku dan Vegeta. Di lain sisi Moro pun langsung saja menggunakan kesempatan itu untuk menyerap energi Goku dan Vegeta kembali, hingga membuat mereka tidak mampu lagi mengatasi serangan dari salah satu tahanan lainnya. Bahkan karena Daikayo juga sudah kehabisan tenaganya setelah bertarung melawan Moro di luar angkasa. Di sini Daikayo pun juga telah ditumbangkan dengan mudah oleh mereka, hingga membuat Goku dan Vegeta harus berjuang keras untuk menghadapi serangan susulan dari para tahanan tersebut. Di tengah pertarungan Goku bertanya kepada Moro apa yang ingin dia incar dari situasi ini. Lalu sembari Moro yang terus menyerap semua energi kehidupan yang ada di sana, Moro pun menjawab bahwa dia ingin membuat galaksi ideal, di mana dia bisa bebas mengonsumsi planet manapun. Mengumpulkan orang-orang ini adalah langkah kecil untuk mencapai tujuannya. Dia tidak tahu apakah ini karena dendam pada polisi galaksi atau bukan. Tapi yang jelas, dia sangat benci dengan kedamaian yang ingin mereka pertahankan di planet ini maupun yang lainnya. Jadi bagi siapapun yang berjuang untuk hal konyol itu,
pasti akan dia musnahkan. Kini Goku dan Vegeta sudah tidak bisa berubah ke mode Super Saiyan lagi. Vegeta sangat kesal karena mereka selalu terjebak trik ini berulang kali. Sementara ketika kekacauan dan penyerangan justru semakin meningkat. Kira-kira bagaimanakah kedua petarung Saiyan ini akan mengatasi situasi yang memojokkan mereka tersebut? Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dragon Ball Super season kedua kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kalian tidak ketinggalan update video lanjutannya dari channel Onobe.